Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai tanda cinta kita dengan Nabi. Saudaraku, selamat jumpa kembali dalam pertemuan yang baik ini. Mudah-mudahan semua kita, Anda dan saya diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan yang tidak pernah putus. Semoga umur kita bisa kita gunakan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Dan selain umur panjang, kita pun mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit dan musibah-musibah yang lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam iman, Islam dan ketaatan, sehingga kita pada saatnya nanti meninggal dunia kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan target atau cita-cita semua kita, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada hari ini, saya akan menyampaikan judul, yaitu cara memperbaharui rusaknya iman. Iman bisa rusak dan ada cara memperbaiki iman yang rusak tersebut. Nabi kita bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, qal aktiru min qawli la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Perbaharuilah iman kalian. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Sabda beliau,
sabda Nabi, perbanyaklah ucapan La ilaha illallah. Saya ulang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Sabda beliau, sabda Nabi, perbanyaklah ucapan La ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi kita bersabda, iman akan menjadi rusak. Iman akan bisa rusak. Sebagaimana kain bisa menjadi rusak. Jadi kain itu juga bisa rusak. Maka iman pun juga bisa rusak. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui imanmu. Berdoa kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Maksud iman menjadi rusak adalah iman itu bisa menjadi lemah. Iman itu bisa melemah. Al-iman yazid wa mankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Bisa kuat, bisa lemah. Iman itu melemah. Iman itu bisa rusak karena perbuatan maksiat. Perbuatan dosa-dosa. Maka semakin orang banyak melakukan kemaksiatan, maka cahaya iman akan redup. Kekuatan iman akan lemah. Iman yang terbangun akan rusak, akan roboh dari perbuatan dosa-dosa, dari perbuatan kemaksiatan, kelalaian, kealpaan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa jika seseorang berbuat dosa, maka akan muncul noda hitam di hatinya. Jadi, setiap manusia berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa-dosa, maka hatinya akan muncul noda hitam di dalam hatinya. Astaghfirullahaladzim. Dan jika ia sungguh-sungguh bertaubat, segera bertaubat, maka noda itu akan hilang. Jika ia berdosa lagi, noda hitam kedua muncul di hatinya lagi. Jika demikian seterusnya, maka hatinya akan menjadi hitam pekat seperti karat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal
rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ini perbuatan dosa akan menutup hati mereka. Hadirin dan hadirat, apabila hati mengeras, hati akan menjadi keras karena perbuatan dosa. Bila hati mengeras, maka akan sulit berubah dan sulit menerima sesuatu yang hak. Kalau hati sudah banyak karat, banyak noda hitam, akhirnya mengeras, maka hati yang sudah mengeras, hati yang sudah hitam, ya, maka orang seperti itu akan susah menerima nasihat, susah menerima kebaikan. Hati sudah enggak lagi bercahaya karena banyak dosa yang ia lakukan. Kalau hati sudah tidak bercahaya, maka orang itu selalu, ya, berpikirnya, pikirannya kepada perbuatan-perbuatan jahat. Dan sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebuah hadis menyebutkan ada 4 perkara, ada 4 hal yang merusak hati. Yang pertama, berdebat dengan orang bodoh. Jadi, kalau ketemu dengan orang bodoh, nggak usah diajak berdebat, apalagi berdebat soal agama. Perdebatan yang seperti itu, perdebatan dengan orang bodoh itu akan bisa merusak hati. Sebaiknya kalau kita ketemu dengan orang yang bodoh, nggak usah berdebat. Justru kalau bisa kita nasihati saja. Nasihat yang baik tanpa ada unsur perdebatan. Kalau dia memang bertanya, ya kita jawab. Tapi kalau sudah ada unsur bantah-membantah, tinggalkan saja. Karena tidak ada gunanya berdebat dengan orang bodoh. Itu bisa mengeraskan hati. Yang kedua, hal-hal yang bisa merusak hati adalah banyak berbuat dosa. Tadi di atas sudah saya jelaskan. Hindari segala macam perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu bisa merusak hati, melemahkan iman. Yang ketiga, perkara yang bisa merusak hati adalah banyak bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya. Tolong ini dicamkan, diperhatikan. Hidup di zaman sekarang sudah sulit sekali menghindar namanya pergaulan lawan jenis. Apalagi bagi orang yang bekerja, ya, di pabrik, di PT, di pasar, di kantor, atau yang pelajar di sekolahnya, di kampusnya, kecuali pelajar yang di pondok pesantren. Insya Allah tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan lawan jenis. Maka bagi Anda atau kita
yang punya aktivitas yang selalu ada interaksi kepada lawan jenis, ia sekuat tenaga berusaha untuk kalau bisa ya diminimkan untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Karena yang namanya lawan jenis itu Masya Allah, setannya banyak. Hindari pandangan mata. Kalau bicara lawan jenis, seperlunya saja. Kalau nggak perlu, nggak usah ngobrol dengan lawan jenis. Sewajarnya, seperlunya. Nah ini perkara yang bisa merusak hati yang ketiga, banyak berinteraksi, bergaul dengan wanita yang bukan mahram. Yang keempat yang bisa merusak hati adalah banyak bergaul dengan orang yang mati. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksud orang yang mati ya Rasul? Nabi kita menjawab, orang kaya yang sombong dengan hartanya. Jadi memang kalau bisa kita yang miskin atau Anda yang miskin, hindari untuk bergaul dengan orang kaya yang tidak soleh, orang kaya yang sombong dengan hartanya. Kita nggak usah merapatlah kepada mereka, kita nggak usah menjilatlah sama orang kaya. Kalau mereka memberi, ya diterima, tapi jangan sampai kita sengaja ya mengakrabkan diri seakan-akan Anda yang mengemis, yang tamak ya, sementara mereka orang-orang sombong ya. Jangan akrabi, jangan dekati orang kaya yang sombong dengan hartanya. Tapi kalau dengan orang kaya yang soleh, orang kaya yang tawadhu, yang tidak sombong, nah kita boleh akrab dengan orang kaya yang tidak sombong. Akrabnya pun kita luruskan niat kita, bukan kita ingin punya kepentingan tertentu akan hartanya, tapi kita memang bergaul kepada orang kaya yang tawadhu, ya karena ini perintah agama, dekati orang kaya yang tawadhu. Hindari, jauhi orang kaya yang sombong dengan hartanya. Hadirin hadirat, jadi kesimpulannya, cara untuk memperbaharui iman yang rusak karena banyaknya dosa, cara untuk menguatkan iman yang lemah karena banyak dosa dengan cara diantaranya kalau menurut hadis yang tadi sudah kita bahas, perbanyaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebab Nabi sudah memberitahu ya, dengan sabdanya, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Qal, Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, siang atau malam, pagi atau petang.
Terus sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah memperbaharui atau menguatkan iman kita. Ratusan kali kita zikirkan, bahkan ribuan kali kita zikirkan. Insya Allah, orang yang selalu memperbanyak zikir kalimat ini, hatinya akan berkilau-kilau lagi. Hatinya akan bersinar kembali dengan menghayati arti yang kita zikirkan, dengan memahami maksud zikir yang kita ucapkan. Nah, barangkali itulah kajian kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.